model sikap multi atribut Bisbal. Model yang kedua yaitu sikap multi atribut Bisbal yang memiliki dua komponen. Komponen yang pertama yaitu BI dan yang kedua adalah EI. Kemudian derajat O yang menggambarkan sikap suatu objek BI merupakan komponen kekuatan kepercayaan bahwa objek tersebut memiliki atribut ke L ke I, sedangkan EI merupakan evaluasi ke I dan N merupakan jumlah atribut. Kita akan lihat bagaimana contohnya. Ada sebuah handphone yang memiliki fitur seperti kamera, memori internal, storage, operasi sistem, dan akses memori atau desain warna, kemudian atribut dievaluasi terhadap dua hal dalam mengevaluasinya. 1. Mengevaluasi penting atau tidak atribut tersebut tanpa memperhatikan beberapa harga barang tersebut. Yang kedua, mengevaluasi terhadap kepercayaan, kekuatan, benar atau tidak, atau sangat bagus atau tidak. Contohnya kekuatan kepercayaan handphone merek A punya desain yang sangat bagus atau handphone A yang memiliki desain yang kurang bagus. Cepat kita lanjut ke slide berikutnya. Dari pernyataan di atas tadi, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa membentuk rumus matematikanya adalah AO sigma BI sama dengan EI N per I sama dengan 1. AO adalah sikap terhadap suatu objek. Kemudian BI-nya kekuatan percaya tersebut memiliki atribut I. EI evaluasi terhadap atribut I dan N jumlah atribut yang dimiliki objek tersebut. Sebenarnya ini adalah suatu terjemahan dari soal ataupun penjelasan yang tadi apabila kita masukkan ke dalam angka atau daya itu adalah atribut seperti kamera letak pada sebuah perangkat HP, apakah dia memiliki fungsi bagi pemilik HP tersebut atau hanya sekadar menjadi atribut belaka. Kemudian Pak lanjut ke slide berikutnya. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini sudah menyatakan bahwa sikap seseorang konsumen terhadap satu objek ditentukan oleh sikapnya terhadap berbagai atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Artinya bahwa sifat seseorang tersebut ditentukan seorang konsumen terhadap objek yang ditentukan seperti yang saya jelaskan tadi, maka fitur yang ada di dalam handphone tersebut memiliki atribut dengan keinginan pemiliknya atau konsumen. Kemudian yang kedua, model ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap konsumen terhadap berbagai merek dari suatu produk. Karena ini ujung-ujungnya adalah untuk mengukur, untuk membandingkan antara produk A dan produk B, mana yang lebih unggulkan. Kemudian yang ketiga, komponen EI mengukur evaluasi kepentingan atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Seperti penjelasan pada status tadi bahwa apakah tampilan atau atribut tersebut memiliki peran yang penting di dalam suatu perangkat. Kemudian komponen BI mengukur konsumen terhadap kepercayaan atribut yang dimiliki oleh masing-masing merek. Di sini kita melihat apakah atribut yang terpasang di dalam komponen tersebut benar-benar paham atau memiliki bukti yang layak. Contoh soal kita akan lihat dalam penerapan pada modul 5.21. Kalau rekan-rekan masih minimal, kita bisa lihat contoh di sini. Saya ambil yang paling bawah, yaitu di sini kita akan melihat ada dua contoh
perbandingan antara sandwich, biskuit sandwich coklat. Kita lihat paling bawah itu deskripsi variabel yang ditunjukkan atau yang ingin dicari perbandingannya adalah ada 6 item di sini. Dari rasa yang perlu dievaluasi dari atributnya itu dari kerenyahannya, tekstur, rasa coklat, warna produk, kemasan, edisi. Maka dari situ diminta untuk menyatakan sikap dalam skala yang dimulai dari plus 2 berarti sangat penting, minus 2 berarti sangat tidak penting. Jadi kalau kita pelajari di sini bahwa bagi rekan-rekan mahasiswa yang melihat modul, kita pelajari bersama-sama. Apabila kita tadi menyimak bahwa plus 2 adalah sangat penting, maka tingkat kerenyahan pada biskuit sandwich tadi berdasarkan atribut variabel yang melekat pada sandwich dalam kerenyahan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi konsumen. Kemudian poin yang keduanya itu ada juga konsumen yang menyatakan kurang penting atau tidak penting sama sekali, yaitu plus 2. Kemudian dari tekstur yang sangat penting, ada konsumen yang menyatakan sangat penting, ada juga konsumen yang menyatakan tidak penting. Dari 6 variabel ini kita bisa pelajari bersama pada modul 5.22. Coba kita lanjut slide. Kemudian kita masuk ke model sikap yang ketiga, yaitu atau model sikap yang C, model sikap angka ideal. Model yang ketiga adalah model sikap ideal, di mana model ini sama dengan model multi atribut Bisbal, tetapi perbedaannya ada satu komponen lagi, yaitu komponen yang ideal menurut konsumen. Misalnya, membeli handphone dengan komponen dan harga yang ideal. Tuh. Bila kita ingin membeli handphone dengan harga 2 juta, ternyata harga handphone tersebut 2,5 juta. Ini berarti tidak memenuhi ideal bagi komponen atau bagi individu sendiri. Atau kita bisa rumuskan dalam matematika, AB sama dengan sigma W1 dikali L1 dikurang X1 XI, LI dikurang XI. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana AB merupakan sikap terhadap suatu merek. Kemudian WI-nya tingkat kepentingan atribut ke-1. LI performa ideal atribut ke-1. XI percaya terhadap atribut ke-1 dari suatu merek. Sedangkan N adalah jumlah yang dievaluasi oleh konsumen. Artinya di sini bahwa sikap terhadap satu merek itu ditunjukkan dengan tingkat kepentingan atribut dari atribut yang satu, kemudian dibandingkan juga performa atribut itu dari atribut yang satu dengan percayaan atribut itu apakah masih lebih baik performanya atau di bawah performa atau produksinya kurang bagus, sehingga hal itu yang menyebabkan kepercayaan sikap terhadap konsumen terhadap barang tersebut menjadi berkurang, dan hal itu tentunya dibandingkan dengan jumlah atribut yang berada di dalam suatu komponen tersebut. Coba kita lanjut, Pak. Kemudian kita lanjutkan dengan model yang keempat, yaitu model sikap beralasan, teori resonate action, Peter dan Olson 2010. Model yang keempat yaitu sikap beralasan, di mana model ini merupakan pengembangan dari model sikap tersebut. Model ini menunjukkan bahwa kecenderungan melakukan suatu tindakan tertentu, misalnya perilaku
berbelanja dipengaruhi oleh sikap AB dan norma subjektif SN. Kedua hal itulah yang akan mempengaruhi bobot kepentingan relatif dan ribot. Kita bisa rumuskan B sama dengan BI sama dengan B1 campur AB plus B2 dikali SN, dengan penjelasan bahwa B adalah suatu tindakan atau perilaku yang dapat diprediksi dengan kecenderungan melakukan tindakan B1. Artinya tindakan perilaku yang diprediksi cenderung sama dengan apa yang dilakukan oleh tindakan B1. Kemudian BI, BI kecenderungan melakukan satu tindakan atau perilaku tertentu. AB itu sikap terhadap melakukan tindakan atau perilaku tertentu. Sedangkan SN adalah berhubungan dengan norma subjektif terhadap suatu tindakan atau perilaku tertentu. Adapun W1 dan W2 merupakan bobot yang mempengaruhi AB dan SN terhadap kecenderungan melaksanakan tindakan dan atau perilaku tertentu. Kita lanjut, Pak. Mana tadi? Kong. Tong. Atau aja belum dia bobok nih. Sikap terhadap tindakan dapat diukur dengan dua dimensi, keyakinan terhadap perilaku B1 dan evaluasi konsekuensi EI. B1 sama dengan BI tadi, kemudian W1 dalam kurung AB plus B2 SN tipe W1 ya. Artinya bahwa sikap terhadap perlakuan melakukan perilaku terhadap tindakan tertentu AB adalah merupakan bersamaan kepercayaan melakukan perilaku atau tindakan yang berkaitan kepada konsekuensi ke EI. EI adalah evaluasi terhadap konsekuensi ke I, sementara N merupakan jumlah kepercayaan terhadap perilaku yang relevan. Artinya bahwa jumlah kepercayaan terhadap perilaku relevan ini adalah jumlah tingkat kepercayaan konsumen terhadap atribut yang berada di dalam suatu komponen yang lebih relevan, lebih nyata, sehingga itu akan menambah tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita lanjut, Pak. Babi, mana ada babi? Kemudian, terima kasih, Pak. Norma subjektif atau objektif norma komponen dapat dituliskan dalam model berikut. B sama dengan BI sama dengan W1 dalam huruf AB plus B2 sama dengan SN. SN itu adalah merupakan sigma EK merupakan BMK, di mana SN adalah norma subjektif. BK yaitu kepercayaan normatif terhadap tindakan atau perilaku tertentu. Sedangkan MK-nya motivasi untuk mengikuti kelompok acuan ke K. Motivasi untuk mengikuti kelompok acuan ke K. Kemudian yang N jumlah acuan yang dituju. Memang pada model yang pelajaran 5.2 ini lebih banyak pada penerapan di rumus. Kan jatuh semua. Ya, Pak, kan? kita lanjut, Pak. Oke. Jadi sekarang siapa lagi yang kapan Pak? Ya, Pak. Lanjut. Lanjut aja Pak Peri. Mungkin sebelum kita cek absen dulu ya.
Coba dicek kembali absen dulu kehadirannya. Oke, lanjut saja. Silakan Pak Ferry. Coba lanjutkan kembali kegiatan belajar 2 modul 5, yaitu dari halaman mahasiswa perangkat mahasiswa untuk bisa menyimak ke halaman 5.31 sampai 5.42, yaitu model dari model sikap beralasan teori Rexon-Fixter. Model yang keempat adalah sikap beralasan. Model ini merupakan pengembangan dari model sikap Wittgenstein, artinya menunjukkan kecenderungan melakukan satu tindakan tertentu dipengaruhi oleh sikap AB dan norma subjektif. Kedua hal tersebut akan mengaruhi bobot kepentingan relatif dan atribut. Ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sikap AB itu dipengaruhi oleh norma dan dipengaruhi oleh sikap keinginan oleh semua konsumen. Pak, lanjut Pak. Adapun faktor yang mempengaruhi norma subjektif terhadap perilaku berbelanja yaitu satu, kepercayaan normatif, kemudian yang kedua yaitu motivasi. Kepercayaan normatif artinya bahwa bagaimana seorang konsumen melakukan suatu upaya atau melakukan suatu perilaku dalam melakukan tindakan transaksi berdasarkan kebutuhan formalnya, kebutuhan individunya, dan berdasarkan kebutuhan yang diprioritaskan. Kemudian Pak, yang kedua, motivasi ini muncul akibat dari kebutuhan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Saja terjadi karena faktor penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan sehingga muncul motivasi bagaimana mewujudkan sikap berbelanja terhadap dari pelaku atau konsumen tersebut. Ya, lanjut Pak. Slide berikutnya Pak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan di awal bahwa di mana perilaku B sama dengan perilaku BI sama dengan W1 dalam kurung AB plus W2 sama dengan norma, itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang dapat diprediksi dengan kecenderungan melakukan tindakan tersebut. Artinya saya harus mengulang lagi penjelasan yang ini kali ditampilkan oleh slide rekan kami. Saya coba mengulanginya lagi, semoga rekan mahasiswa bisa paham. Apa nanti kalau seandainya kita tidak paham, kita sama-sama belajar di sini, ya nanti bisa minta bantu Pak Heri untuk menuliskannya. Kemudian B1 adalah kecenderungan melaksanakan tindakan atau perilaku tertentu. Sementara AB sikap terhadap melakukan tindakan atau perilaku tertentu. SN merupakan norma subjektif terhadap suatu tindakan atau perilaku tertentu. Dan W1 dan W2 merupakan bobot atau isi ataupun muatan dari AB dan C dari AB dan SN terhadap kecenderungan melaksanakan tindakan atau perilaku tertentu
Teori ini berdasarkan resonant Dixon atau Fishburne behavior international model dapat ditulis dalam bentuk matematika seperti di atas. Pak. Pada tahun 2010, Salomon menuliskan tentang sikap terhadap iklan, yaitu aksi konsumen terhadap produk juga dipengaruhi oleh evaluasi mereka dari iklan, tentang perasaan mereka tentang produk mereka sendiri. Evaluasi kami dari produk dapat ditentukan semata-mata oleh penilaian kami bagaimana hal itu digambarkan dalam komunikasi pemasaran. Kita tidak ragu-ragu untuk membentuk sikap produk yang belum pernah kita lihat secara langsung, apalagi digunakan oleh salah satu jenis khusus dari sikap adalah pesan pemasaran. Sikap terhadap iklan didefinisikan sebagai kecenderungan untuk merespon dengan cara bukan atau tidak membutuhkan pada stimulus iklan tertentu selama acara paparan tertentu.